Ada misi rahasia yang lebih besar dari sekadar menang. Jonathan Christie dan Gloria Wijaya ternyata memikul tugas yang bisa menentukan masa depan bulu tangkis Indonesia. Halo, Sobat Catatan Badminton. Kembali lagi di channel yang selalu update dengan kabar terbaru dari dunia bulu tangkis tanah air dan internasional. Dan kali ini, kita akan bahas sesuatu yang gak kalah seru dari pertandingan itu sendiri, yaitu tentang sosok di balik layar yang akan membawa semangat dan kekompakan tim Indonesia di ajang Piala Sudirman 2025. Siap-siap, karena kita bakal bongkar peran penting dua tokoh utama, Jonathan Christie dan Gloria Emmanuel Wijaya. Mereka bukan hanya datang sebagai pemain, tapi juga sebagai pemimpin yang siap menjaga soliditas dan semangat bertanding tim Garuda. Langsung ke intinya, Jojo, sapaan akrab Jonathan Christie, ditunjuk sebagai kapten tim Indonesia untuk Piala Sudirman 2025 yang akan berlangsung mulai tanggal 27 April hingga 5 Mei di Xiamen Olympic Sports Center Fenghuang Gymnasium, Cina. Sementara itu, Gloria kembali dipercaya sebagai wakil kapten. Penunjukan ini bukan tanpa alasan. PBSI melihat keduanya sebagai figur yang bisa mengayomi, memberi inspirasi, sekaligus jadi penyejuk di tengah panasnya atmosfer turnamen bergu paling bergengsi di dunia ini. Buat Jojo, peran kapten ini jelas bukan hal yang ringan, tapi dia menyambutnya dengan kepala tegak dan hati terbuka. Ia mengakui bahwa jabatan ini bisa membuatnya berkembang, bukan cuma sebagai atlet, tapi juga sebagai pribadi. Yang menarik, Jojo nggak cuma berpikir soal medali, harapannya justru lebih dalam. Ia ingin adik-adiknya di tim, para pemain muda, bisa menyerap sebanyak mungkin pelajaran dari turnamen ini. Ia ingin Piala Sudirman jadi ajang pembelajaran yang berharga, bukan hanya sekadar kompetisi. Menurut Jojo, ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana generasi muda bisa mengambil nilai-nilai penting dari pertandingan, dari kerja sama tim, dan dari setiap tekanan yang mereka hadapi di lapangan. Dengan nada penuh semangat, Jojo menyampaikan, harapan saya yang paling besar adalah adik-adik yang junior bisa banyak mendapatkan pelajaran dan pengalaman dari Piala Sudirman kali ini untuk bekal ke depan. Mantap banget, ya. Sementara itu, Gloria tampil dengan pendekatan yang lebih tenang. Ia memang sudah lebih berpengalaman dalam urusan menjadi wakil kapten. Ini bukan kali pertama baginya, dan tentu saja, pengalaman itu membuatnya tahu betul bagaimana membangun komunikasi yang efektif dalam tim. Dalam suasana turnamen beregu, komunikasi adalah segalanya. Salah koordinasi sedikit saja, bisa bikin ritme permainan tim kacau. Gloria bilang bahwa komunikasi bukan sekadar bicara strategi atau teknis permainan, tapi juga tentang memahami satu sama lain, membangun kepercayaan, dan menjaga semangat agar tetap menyala. Ia menekankan bahwa setiap anggota tim punya peran penting, dan semuanya harus merasa dilibatkan. Saya berharap di sana kami bisa dapat hasil yang maksimal, ucap Gloria, sambil menegaskan pentingnya saling bicara, terbuka, dan bekerja sama. Nah, di balik tugas mereka sebagai pemain dan pemimpin tim, Jojo dan Gloria juga membawa misi moral. Mereka ingin publik, terutama para fans bulu tangkis Indonesia, bisa lebih sabar dan percaya terhadap proses yang sedang dibangun. Kita tahu, dalam 3 tahun terakhir, performa tim Indonesia bisa dibilang naik turun. Kadang bikin bangga, tapi juga nggak jarang bikin deg-degan karena hasil yang kurang konsisten. Masuk tahun 2025 ini pun, start tim Indonesia di beberapa turnamen belum terlalu menggembirakan. Tapi justru karena itulah, Piala Sudirman jadi momen penting buat mereka. Ini saatnya Indonesia membuktikan bahwa kita masih raksasa dunia di cabang bulu tangkis. Kita masih punya daya, masih punya mental juara, dan tentu saja, masih punya dukungan luar biasa dari seluruh rakyat Indonesia. Jojo dengan tegas menyampaikan pesan untuk rekan-rekannya, lakukan yang terbaik, berikan 100%, bahkan 200% jika perlu. Nggak ada ruang untuk setengah-setengah. Semua harus tampil habis-habisan. Dan kepada para fans, Jojo juga punya pesan yang menyentuh. Ia bilang, saya juga memohon dukungan doa dan dukungan yang tulus dari seluruh pencinta bulu tangkis Indonesia, dan tolong percaya dengan proses yang sedang dibangun oleh PBSI. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tapi punya makna yang dalam. Ia mengajak kita semua untuk tidak hanya menuntut hasil instan, tapi juga memahami bahwa membangun tim yang solid, kuat, dan konsisten butuh waktu dan proses panjang. Dan itu dia, Sobat Catatan Badminton, sebuah kisah kepemimpinan yang gak cuma soal strategi lapangan, tapi juga tentang hati, semangat, dan rasa tanggung jawab.
Jonathan Christie dan Gloria Emmanuel Wijaya kini bukan hanya pejuang di lapangan, tapi juga pemersatu di ruang ganti. Mereka hadir sebagai pemimpin yang ingin membawa nama Indonesia lebih tinggi, lebih kuat, dan tentu saja, lebih solid. Kita doakan semoga Piala Sudirman 2025 ini jadi titik balik yang manis buat bulu tangkis Indonesia. Dan buat kamu yang masih meragukan, yuk kita kasih dukungan penuh. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke sesama pecinta bulu tangkis. Subscribe juga biar kamu nggak ketinggalan update seru lainnya hanya di catatan badminton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Smash, simbol benturan raket dan shuttlecock bulu tangkis. Bayangkan Indonesia harus menghadapi 3 negara kuat dalam pertarungan hidup mati di Sudirman Cup 2025. Setiap laga bisa jadi kunci menuju kejayaan atau kehancuran. Halo, Sobat Catatan Badminton. Kembali lagi di channel kebanggaan kita semua, tempatnya update seru dan info terkini seputar dunia bulu tangkis. Hari ini kita bakal bahas salah satu turnamen paling bergengsi dan ditunggu-tunggu tahun ini, yaitu Sudirman Cup 2025. Siapkan semangat kalian, karena Indonesia akan kembali bertarung membawa nama merah putih di panggung dunia. Turnamen yang berlangsung dari tanggal 27 April hingga 1 Mei 2025 ini akan digelar di Fenghuang Gymnasium, Xiamen, Tiongkok. Total ada 16 negara yang terbagi dalam 4 grup, dan hanya 2 tim teratas dari masing-masing grup yang akan melaju ke babak gugur. Pastinya, tensi tinggi dan persaingan panas bakal langsung terasa sejak laga pertama dimulai. Indonesia sendiri tergabung di grup D, yang bisa dibilang sebagai grup neraka. Lawan-lawan yang harus dihadapi bukan tim sembarangan. Kita harus melawan Inggris, India, dan Denmark. Semua punya kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Pertandingan pertama Indonesia akan berlangsung pada hari Minggu, 27 April. Lawan pertama adalah Inggris, dan duel ini akan digelar di lapangan 2 pada pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Inggris memang bukan raksasa di dunia bulu tangkis, tapi mereka punya sejumlah pemain yang bisa mengejutkan, terutama di sektor ganda putra dan campuran. Jadi, wajib waspada. Lanjut ke pertandingan kedua, Indonesia akan berhadapan dengan India pada hari Selasa, 29 April, di lapangan 1 juga pukul 4 sore. Nah, ini dia lawan yang benar-benar harus diwaspadai. India punya sederet pemain top dunia seperti Satwik Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty di ganda putra, serta PV Sindhu di tunggal putri. Pertandingan ini bisa jadi penentu siapa yang akan lolos ke fase gugur. Dan laga terakhir fase grup untuk Indonesia akan digelar pada Kamis, 1 Mei, melawan Denmark di lapangan 2, pukul 8.30 pagi. Denmark adalah salah satu kekuatan utama bulu tangkis Eropa, dengan pemain seperti Victor Axelsen, yang bisa menjadi mimpi buruk untuk lawan-lawannya. Jadi, bisa dibilang laga pamungkas ini akan menjadi ujian besar buat tim merah putih. Selain pertandingan Indonesia, ada banyak laga seru lainnya dari grup-grup lain. Di grup A, misalnya, ada Cina yang akan melawan tim-tim seperti Aljazair, Thailand, dan Hong Kong. Di grup B, Korea Selatan akan berjibaku dengan Cina Taipei, Kanada, dan Republik Ceko. Sementara grup C dihuni oleh Jepang, Malaysia, Prancis, dan Australia. Pertandingan pembuka Sudirman Cup 2025 akan dimulai pada Minggu pagi, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ada 3 laga yang bakal jadi pembuka turnamen ini, yaitu Cina Taipei melawan Kanada, Thailand menghadapi Hong Kong, serta Korea Selatan melawan Republik Ceko. Nah, sorotan hari itu tentu akan tertuju pada sesi sore ketika Indonesia turun ke lapangan untuk menghadapi Inggris. Senin, 28 April, giliran grup A, B, dan C yang unjuk gigi. Beberapa laga yang layak dinantikan adalah Jepang versus Australia serta Malaysia versus Prancis. Duel-duel ini bisa memberikan gambaran seberapa kuat kekuatan tim Asia dan Eropa yang tahun ini tampil dengan kekuatan terbaik mereka. Hari ketiga, yaitu Selasa, akan jadi hari yang menentukan untuk grup D. Selain Indonesia versus India, ada juga Denmark melawan Inggris yang akan berjalan bersamaan. Hasil 2 laga ini kemungkinan besar akan menentukan siapa yang akan berada di posisi 2 teratas klasemen. Rabu menjadi hari istirahat bagi grup D, sementara grup lainnya kembali bertanding. Ada duel panas antara Cina melawan Thailand dan Korea Selatan melawan Cina Taipei. Ini adalah pertandingan penting yang bisa jadi tolok ukur siapa yang berpotensi juara grup. Dan terakhir, Kamis, 1 Mei, akan jadi hari yang sangat menentukan. Selain duel Indonesia kontra Denmark yang sudah kita bahas tadi, Jepang akan melawan Malaysia,
dan Prancis menghadapi Australia. Semua tim akan berjuang mati-matian di laga penutup demi mengamankan tiket ke babak gugur, yang akan berlangsung dari tanggal 2 hingga 4 Mei. Oh ya, buat sobat catatan badminton yang pengen nonton langsung, sayangnya belum ada informasi resmi soal siaran langsung turnamen ini. Tapi tenang, kalian tetap bisa pantau semua skor dan hasil pertandingan melalui laman resmi BWF, yang selalu update secara real-time. Jangan lupa juga, daftar pemain yang bakal tampil baru akan diumumkan 1 hari sebelum pertandingan, setelah pertemuan manajer tim. Jadi, pastikan kalian terus pantengin channel ini karena kita bakal kasih update dan analisis setiap pertandingan penting, terutama perjalanan tim Indonesia. Sudirman Cup bukan sekadar turnamen biasa, ini soal harga diri, soal semangat juang, dan tentunya soal mengibarkan merah putih di kancah dunia. Dukung terus tim Indonesia, kasih semangat di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan info-info seru lainnya dari dunia badminton. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Catatan Badminton, tempat di mana bulu tangkis adalah jiwa dan semangat kita.